di sesi ini kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum nanti ya ke penonton YouTube CNN Indonesia. Siapa yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan. Selamat malam semuanya. Izin bertanya, ini debatnya lumayan seru banget, apalagi bahasanya lumayan berat ya Pak. Ya. Tadi satu hal yang menarik sih, terkait kasus ijazah Bapak Jokowi. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat kasus yang aneh gitu, kenapa ijazah dipermasalahkan, tapi jatuh lagi. Tadi Bapak udah bilang, keputusan Bapak tadi dia bilang skakmat lah, karena udah bukti ijazah ini. Tapi kenapa Pak, kayak tarik lagi, kenapa sih even udah diketok palu pun kami sebagai masyarakat tuh gak percaya juga, kenapa? Kenapa sih Pak di sini? Sampai tanyain apa? Prosesnya lama sekali. Kenapa kita cuma terkait ijazah aja? Itu sangat susah sekali untuk kita lihat. Yang pertama itu. Kedua, kenapa UGM nih sebagai topik utama kita lah, kenapa dia nggak langsung mengeluarkan statement resmi nih? Seakan-akan kita sebagai masyarakat awam masih bertanya-tanya, apa sih yang ada di sini, tekanan politik apa yang dapat dari UGM misalnya, tekanan politik apa sih yang sebenarnya ijazah ini kenapa nggak ditunjukin kalau misalnya alasannya rahasia dan lain-lain ini, sedangkan kan kita lihat masyarakat tuh udah pencar-pencar lah, bahkan Bapak Roy pun yang mengajukan ini jadi terkesan pencemaran baik karena udah serunyam ini. Kenapa dari pihak Jokowi ini nggak langsung nunjukin loh ke kita, karena even Pak karena walaupun udah ketuk palu, udah terbukti, kita sebagai masyarakat pun hukum tuh udah kayak ya udah kita tahu banget hukum gimana di Indonesia. Itu sih Pak yang saya nanya, kenapa prosesnya lama banget? Namanya siapa? Nama saya Keisha. Iya. Dari Fakultas Hukum. Oh iya, Universitas Syahid, betul. Mantap pertanyaannya. Ditujukan untuk kuasa hukum Jokowi. Oh, ke Bang Rifai. Oke, terima kasih Keisha. Applause untuk Keisha, keren banget pertanyaannya. Kalau mahasiswa hukum tuh nanyanya gitu, keren. Silakan Bang Rifai. Ya. Silakan Pak Rifai. Mbak, lebih kurang begini, ada dua variabel yang menjadi alasannya. Pertama, kami meyakini dari awal ditunjukkan pun tidak selesai. Dan terbukti kan kemarin sudah ditunjukkan pun dalam forum resmi nggak selesai. Kenapa? Karena kami berpendapat ya, ini bukan untuk mencari kebenaran, ini permainan politik untuk mendegradasi Pak Jokowi dan anak-anaknya. Kami sudah tebak itu. Gitu. Ini ada permainan politik di situ. Jadi mau apapun, mau putusan pengadilan pun tidak akan, dia akan diserang terus, ya, diserang terus agar Pak Jokowi down, satu ya. Kedua, kami juga, saya kasih gambaran gini Mbak, ini sebagai korban ya, rumah Mbak dibakar, oke, dibakar, pelakunya ditangkap. Waktu ditangkap pelakunya bilang, saya nggak mau ditangkap, tunjukin dulu sertifikat rumah Mbak. Oh, lain lah analoginya. Fair nggak? Analoginya nggak bisa. Yud sebagai korban terima nggak? Rumah Yud dibakar. Tadi kan Bang Refli ngasih nama contoh kasus rumah dibakar. Yud dibakar rumahnya. Pelakunya dapat nih. Waktu mau ditangkap polisi dia bilang, saya nggak mau ditangkap. Tunjukkan dulu sertifikat rumah Anda. Sebagai korban, Yu melihat ini permainan atau apa kan? Artinya Yu bakar, tanggung jawab dulu Yu bakar. Anda fitnah, tanggung jawab dulu Anda fitnah. Mana buktinya Anda memfitnah? Baru nanti kita buktikan sebaliknya, bahwa itu fitnah, Anda tidak benar. Jadi itu hal-hal yang variabel yang kita lihat percuma juga, karena ini permainannya permainan politik. Itu pandangan kami ya. Sehingga waktu itu kami bilang, udah. Apalagi gugatan pertama itu munculnya memang menjelang Pilpres. Dan salah satu faktornya adalah buat kami menarik sebagai seorang litigator. Kenapa tidak kasasi? Kenapa berhenti di tingkat banding? Ini bicara tahun 2022 gitu ya. Kenapa berhenti di situ? Pada saat Pilpresnya selesai, down, berhenti. Nah, terus kedua, Pak Jokowi ini kan melakukannya juga setelah jadi warga negara biasa. Beliau tidak mau masuk ke arena bahwa dia mau intervensi, dia menggunakan kekuatan. Dia jadi warga negara biasa, dia duduk diam, menjelang akhir, tahu-tahu dilaporkan. Itu juga mesti wait and see, diberikan tugaran dulu. Akhirnya apa? Ya sudah, ini harus diimbangi. Paling tidak apa? Publik jadi tahu kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa, dan proses hukum sudah berjalan. Mau tidak mau, tidak mungkin juga kita tunjukkan. Jadi lebih kurang kayak gini Mbak, contohnya ya. Saya kasih sederhana. Karena sudah fitnah. Ya, selama Januari sampai April 4 Forman diulang-ulang dengan atraksi media ya. Kita juga nggak mau begini Mbak, gampangnya ada seorang copet ketangkap, kembalikan dompetnya, selesai. Enggak dong, ini harus sampai ujung, Anda pertanggungjawabkan. Kami membuktikan, Anda membuktikan, biar nanti ada pembelajaran publik di sini, ada pembelajaran hukum di sini. Oke. Termasuk juga Bang Roy kan lanjut ke sidang ya udah. Kita sama-sama semangat untuk ke sidang. 1 menit Mbak. Dibuka semua. Jadi itulah beberapa pertimbangan yang akhirnya kami putuskan memang tidak perlu ditunjukkan. Ya. Kemarin juga ada perdebatan seperti itu. 1 menit. Ya. Aku Barusan UGM tadi belum direspon. Bentar, tambah ini kamu bukan S1 S2 UGM dah. Ini ya, Mbak. Pernah dengar nggak? Yang namanya UGM itu punya mesin canggih AI, namanya LISA, Learn
kemudian integrated, kemudian service assistant. Itu mesin itu akan jadi kado 2 hari lagi. Tapi ketika diresmikan oleh rektor Ova Emilia, tiba-tiba kemudian ditanya, apakah Joko Widodo lulusan UGM? Apa jawabannya? Tidak lulus UGM. Udah, akhirnya mesinnya sekarang dibredel. Oke. Sisa daun. Kan konyol kan? Mesin canggih. Oke. Di luar konteks. Oke, Mas Roy sebentar. Jadi, Bang Freddy silakan. UGM itu kalau saya tidak salah sudah 3 kali menyampaikan baik klarifikasi, menjelaskan, yang menyatakan intinya adalah bahwa Pak Joko itu alumninya dan sudah diberikan ijazahnya. Tertulis SK-nya ada. Gak ada. Maksudnya- Pinter nih mahasiswa ini, pinter banget dia. Kaos kakmat dia. Oke. Kasus Pak sama Pakai mic, Mbak, pakai mic. Boleh pakai mic? Pakai mic, Mbak, pakai mic. Boleh pakai mic? Kampus saya itu kemarin sempat ada terkait alumni kami juga yang bermasalah. Tapi kampus kami langsung ngeluarin SK kalau misalnya dia tuh nggak lulus, bikin secara tertulis, ada tulisannya kop surat kampus kami, terus dari humasnya jelas di Instagram resmi kami. Nah maksud itu dan komen pun banyak banget terkait kasus ini berkaitan. Betul. Ada Oke, SK. baik. Itu saya tanya sih Pak. Betul. Oke, terima kasih. Luar biasa nih mahasiswa ini. Kakmat. Ini yang namanya Oke. kakmat. Tunggu Mas Roy, tunggu Mas Roy. Itu kalau dia nggak lulus atau Skakmat ini bukan udah. mahasiswa itu, tapi karena Pak Jokowi alumni situ, ya lulus, maka Mana? baik pernyataan resmi rektornya AI-nya langsung bilang nggak lulus, kok sudah gini sih? menyatakan itu. Ini nggak update nih. Oke. Saya harus ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, semoga itu menjawab. Ijazah. Kampus sudah di BAP. Oke. Baik.